Halo, perkenalkan nama saya Veka Anggi Pramita. Saya seorang psikolog klinis yang berpraktek di Jakarta. Hari ini saya akan membahas secara khusus untuk para remaja, range dari remaja mulai dari usia 10 tahun, yaitu pra-remaja ataupun remaja awal, hingga usia sekitar 21 atau 22 tahun remaja akhir. Topik mengenai menemukan diri di tengah rencana Allah memang spesifik saya tujukan buat remaja Kristen dan Katolik. Karena ada hal-hal yang penting untuk remaja ketahui berkaitan apa sih maksud dari Allah menciptakan kalian dan bagaimana kalian dengan usia kalian sebagai remaja itu menempatkan rencana Allah mulai dari sejak dini dan secara sadar menyadari ya, jadi secara sadar menyadari bahwa memang Tuhan Allah lah yang juga menjadi bagian dari kehidupan kalian. Sehingga setelah kalian mendengarkan hal ini, saya berharap bahwa ada keputusan-keputusan yang kalian sadari untuk kalian mulai bangun, untuk kalian mulai yakini dan lakukan di dalam kehidupan selanjutnya. Buat saya remaja itu spesial, unik, dan juga kadang cukup menantang ketika saya secara pribadi berinteraksi dengan para remaja. Seringkali remaja itu eh, banyak yang bilang punya dunianya sendiri. Ada juga yang bilang bahwa remaja itu adalah fase tahapan di mana remaja mencari jati diri atau mereka labil dengan diri mereka sendiri. Sebagian besar yang disampaikan memang betul, karena begitulah fase remaja yang terjadi. Tentu saja hal ini berhubungan dengan hormon yang menjadi salah satu perubahan besar dari diri remaja. Nah, pada bagian ini saya ingin para remaja memahami terlebih dahulu siapa ya saya. Saya itu ada di tahapan sebagai pra-remaja tadi 10 sampai 13 tahun, lalu remaja awal hingga SMP dan remaja pertengahan dari SMP kelas 3 sampai SMA dan menuju ke remaja akhir di mana teman-teman menjadi remaja dan persiapan untuk masuk ke dewasa muda. Di barcode yang teman-teman lihat ini, saya membahas apa itu remaja, siapa itu remaja, dan apa saja yang terjadi pada remaja. Tidak secara detail, tapi menurut saya cukup untuk menggambarkan dunia remaja atau apa saja sih yang terjadi pada remaja. Saya berharap teman-teman melihat dulu bagian ini sebelum akhirnya kita membahas penjelasan-penjelasan selanjutnya khususnya mengenai topik yang saya mau bahas hari ini, bagaimana menempatkan diri dalam rencana Allah. Setelah teman-teman tahu mengenai diri teman-teman sebagai remaja, saya juga akan meminta teman-teman melihat terlebih dahulu pembahasan mengenai masa depan dari remaja itu sendiri. Di dalam materi yang ada di sini, saya menjelaskan mengenai orientasi masa depan dalam membentuk perencanaan dan juga dalam eh, bagian bagaimana remaja itu perlu memiliki hal-hal yang nanti akan membantu mereka di masa depan, ya. Tentu saja yang saya bahas ini hanya sebagian kecil karena sebenarnya banyak kalau remaja mau mencari tahu tentang apa saja sih yang akan membantu mereka menghadapi masa depan itu sendiri, ya. Di dalam materi yang saya sampaikan, saya selalu bilang sama remaja dan juga para orang tua bahwa seringkali berkomunikasi dengan orang tua atau berkomunikasi dengan remaja itu memiliki sebuah kesulitan tersendiri dan ada tantangannya, ya. Nah, di dalam YouTube channel ini saya pun membahas roadblock communication atau penghalang berkomunikasi antara orang tua dan remaja. Baik itu terjadi di masa pra-remaja ataupun sampai di remaja akhir. Saya memberikan kuncian-kuncian, tips
tips yang bisa dilakukan oleh remaja ataupun oleh orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak, ya. Nah, yang perlu kita semua sadari, baik oleh para remaja dan juga orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak, perlu memahami bahwa dukungan bagi remaja itu sangat penting karena remaja tidak bisa berdiri sendiri meskipun mereka beranjak besar secara badan ya. Dalam berpikir, dalam perkembangan emosi, dalam memilah dan menentukan sebuah keputusan, mereka belum bisa berpikir sendiri dan mereka sangat membutuhkan adanya orang yang melakukan follow up dan orang yang bisa diajak berdiskusi. Sehingga ketika remaja berada di tengah-tengah, figur-figur yang ada di lingkaran pertama dari remaja itu sendiri adalah figur-figur penting buat remaja untuk akhirnya dia menentukan identitas dirinya, untuk dia akhirnya menentukan bagaimana saya mau masuk ke sebuah kelompok, komunitas, dan bagaimana saya bisa fit in dengan kelompok itu. Atau kalau saya kesulitan, mungkin saya tidak mau, untuk berinteraksi dengan kelompok itu karena saya kesulitan banget nih gitu ya. Jadi hal ini tuh perlu dipahami oleh para, remaja dan orang tua dan orang dewasa di sekitar anak. Hal ini akan membantu kita semua menyadari bahwa remaja tidak bisa bersendiri sendiri. Mereka sangat butuh keterlibatan mereka dalam komunitas, keterlibatan orang dewasa signifikan person yang ada di sekitar mereka untuk bisa berkomunikasi, bernegosiasi, dan berdiskusi. Di sini saya menyampaikan ada modal perkembangan untuk remaja. Pada beberapa penjelasan sebelumnya yang saya jelaskan mengenai, eee, remaja dan permasalahannya remaja, ditemukan ada 2 hal, yaitu berhubungan dengan masalah yang disebabkan oleh internal, artinya dari dalam dirinya remaja, ataupun masalah yang muncul dari eksternal, dari luar diri remaja. Sehingga untuk mengatasi hal itu perlu sebuah modal gitu ya atau potensi atau kemampuan yang remaja sadari apa yang perlu dibangun dari dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik apabila dia mendapatkan, support system seperti apa nih dari lingkungannya, eksternalnya seperti apa ya. Di sini yang dijelaskan adalah berkaitan dengan bagaimana komitmen untuk belajar dari remaja. Belajar itu memang kalau buat remaja dan anak, sekilas hanya sebatas ketika mereka bersekolah saja. Jadi habis dari SD, SMP, SMA, dan kuliah ya. Namun sebenarnya yang perlu teman-teman remaja sadari, belajar itu life, learning process ya. Jadi membutuhkan sebenarnya dalam setiap kesempatan, hidup perlu selalu belajar. Dan komitmen untuk belajar ini tidak hanya sebenarnya memotivasi remaja untuk berprestasi di sekolah, tapi juga belajar untuk punya, harapan dan bagaimana cara mencapainya, lalu punya mimpi yang besar gitu ya dan bagaimana juga mencapainya ya. Sehingga remaja itu seringkali, banyak sekali ide yang mungkin ditampilkan oleh remaja gitu ya. Namun kesulitannya memang bagaimana untuk membuat perencanaan dan target untuk mencapai impiannya. Sehingga dibutuhkan komitmen di mana mereka terus-menerus melakukan suatu hal yang dilatih dengan kedisiplinan. Yang kedua adalah nilai-nilai positif. Jadi, eee remaja perlu menanamkan nilai-nilai positif apa yang dia dapatkan. Kalau dari lingkungan gereja boleh, dari lingkungan komunitas di sekolah boleh, dari lingkungan, pertemanan yang ada di, tempat-tempat lain juga boleh gitu ya. Nah, kalau kalian adalah remaja Kristen Katolik, maka nilai-nilai positif itu adalah bagaimana yang kalian dapatkan di Alkitab, di sekolah minggu, di pertemuan ibadah youth, di Bina Iman gitu ya, itu semua adalah nilai-nilai positif. Hanya saja nilai positif itu diharapkan tidak hanya sebatas hafalan saja, tapi bagaimana kalian bisa memahami dan bisa menerapkan nantinya ya. Jadi yang
diinginkan untuk dibangun adalah menyadari apa sih artinya kalau punya nilai positif. Apakah hanya untuk dihafalkan saja dan cuman sebatas, oh ya, oke, aku harus berbuat baik, aku tidak boleh berbuat dosa sajakah, gitu ya. Tapi yang terpenting bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai positif ini. Lalu yang ketiga, kompetensi sosial, artinya bagaimana kemampuan interpersonal teman-teman remaja dalam berinteraksi dengan orang-orang di luar dari individu remaja ini. Bersosialisasi dengan teman, dengan orang dewasa, dengan orang yang lebih eh, tua, jadi senior, lansia gitu ya. Tahu skupnya ini kelompok yang formal atau informal ya, gitu ya. Tahu bagaimana caranya belajar berbahasa basi mungkin gitu ya. Tahu kenapa setiap komunitas itu punya keunikan-keunikan tersendiri karena berdasarkan kelompok dan usia mereka. Remaja perlu sangat mengenali hal ini. Dan yang keempat adalah bagaimana remaja memiliki identitas positif. Jadi artinya remaja perlu kenal dulu dirinya. Nah, di dalam slide-slide saya yang sebelumnya, dalam materi-materi yang saya sebelumnya, saya meminta remaja untuk salah satunya ya ini, mengenal diri remaja, sehingga akhirnya remaja memang menyadari, oh saya itu siapa ya, gitu ya. Saya itu siapa itu penemuannya tidak bisa ketika hanya diberitahu oleh orang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menemukan diri kamu sendiri. Bagaimana remaja bisa mengenali diri remaja sendiri sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena disuruh, ya. Sehingga penting banget nih di usia remaja itu selalu punya inisiatif, itu menjadi kunci sebenarnya untuk dia bisa melakukan hal-hal ini, keempat hal ini dengan sangat baik, ya. Dan pembahasan selanjutnya berkaitan tadi model eksternal dari untuk remaja dari lingkungan. Jadi yang pertama dukungan dari keluarga dan lingkungan di sekitar. Yang kedua bagaimana orang dewasa bisa melibatkan remaja untuk menghargai dan akhirnya mengakui keberadaan remaja serta melibatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi adanya kesempatan untuk ikut serta supaya, need to belong-nya itu terlatih, supaya punya rasa terlibat, punya rasa memiliki dengan komunitas itu, dan itu sangat membutuhkan peluang sebenarnya dari lingkungan dan orang dewasa yang ada di sekitar remaja. Lalu yang ketiga adalah bagaimana batasan dan harapan dari keluarga dan komunitas-komunitas yang diikuti oleh remaja ini. Hal ini tentu saja berhubungan dengan adanya aturan, konsekuensi, pemantauan yang jelas, serta adanya perubahan cara berpikir dari orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak mengenai anak ini sendiri. Jadi artinya tidak bisa menggunakan pola yang sama ketika remaja ini masih di usia SD ataupun usia lebih kecil. Perlu ada proses adaptasi, perlu ada peranan tambahan gitu ya, di mana orang tua dan orang dewasa di sekitar anak bergerak menjadi teman diskusi, mentor ya. Jadi bukan hanya memberikan nasihat semata, tapi juga memberikan ruang bagi remaja untuk berpendapat, berargumen gitu ya, tentunya dengan cara yang tepat ya. Lalu yang keempat, remaja perlu punya dan tahu cara penggunaan waktu yang konstruktif. Jadi belajar untuk punya rutinitas yang terorganisir dan konsisten ya. Itu rutinitas ini akan membantu remaja bisa mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada di sekitarnya dan juga bisa membantu dirinya untuk menjadi disiplin. Selain itu, ada masalah lain nih di dalam remaja yang berhubungan dengan sosial interaksi. Karena tadi remaja itu dikelilingi oleh beberapa figur ya, beberapa komunitas, maka bisa jadi muncul hal-hal yang ada di kotak warna biru ini. Kesendirian, kesepian, merasa tidak didengarkan dan dipahami, serta tidak dilibatkan. Bisa saja membuat remaja menjadi depresi ya, atau kenakalan remaja yang lain nih seperti yang ada di sini gitu ya. Nah,
mulai deh coba punya pinjaman online, merokok ataupun vaping, yang tidak disadari bahwa hal itu menjadi berlebihan dan sehingga menganggap bahwa ketika merokok atau vaping itu adalah suatu hal yang keren, suatu hal yang dianggap wah bisa ya wah keren banget tuh ngerokok gitu ya. Kok eh, tahu dianggap keren kalau tahu dan punya gitu ya benda-benda tertentu yang sebenarnya bukan konsumsi dari remaja itu sendiri. Untuk remaja Kristen dan Katolik, seks di luar pernikahan dan menjaga kekudusan inilah satu hal yang sebenarnya perlu dipertanyakan oleh teman-teman remaja nih. Menurut teman-teman, apakah masih relevan dengan zaman ini, gitu ya? Apakah masih asik nih kalau pacaran nggak pegangan tangan, nggak pakai kissing, nggak pakai peluk-pelukan misalkan. Atau kita nggak pacaran deh, tapi kita ya teman deket aja gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin tidak ada lagi label tertentu, tidak menggunakan, kita nggak HTS kok, kita nggak TTM kok gitu ya. Jadi justru malah tidak terdefinisi bahwa dirinya itu eh, menjadi blur atau menjadi tidak jelas hubungannya apa sih sebenarnya antara dia dengan teman dekatnya itu ya. Jadi menjadi tidak jelas ya. Seringkali remaja menganggap bahwa seks itu adalah suatu hal yang sebenarnya nggak tabu kok, sebuah kebutuhan fisik misalkan gitu ya. Namun di dalam kekristenan baik di Kristen Katolik ataupun di Kristen Protestan, seks itu adalah suatu hal yang memang kudus dan sakral ya. Jadi tidak bisa hanya sebatas untuk pemenuhan biologi saja gitu ya. Jadi justru disitulah kenapa perlu dijaga sebelum pernikahan karena dampak dari aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan itu sangat-sangat besar dampaknya bagi remaja ya. Khususnya baik dampak psikis maupun juga dampak fisik meskipun secara biologis mungkin kalian bisa melakukannya ya, tapi eh, dampaknya lebih dari itu ya. Jadi penting sekali ketika saya tuliskan di sini menjaga kekudusan itu bukan hanya berhubungan dengan eh, tidak melakukan hubungan seks, tapi bagaimana kalian menyadari bahwa tubuh yang kalian dapatkan dari berkatnya Tuhan adalah tubuh yang perlu dijaga. Artinya tadi harus istirahat yang memang sesuai dengan anjuran ya. Ya paling enggak minimal tidur 7 sampai 8 jam kalau tidur malam. Jadi ketika kalian bergadang apalagi kalau begadangnya karena scrolling, karena nonton, karena main game gitu ya, maka pola hidup yang seperti itu pun juga memiliki dampak dari kebutuhan ke apa namanya kesehatan fisik kita sendiri nih kesehatan fisik dari remaja. Jadi menjaga kekudusan itu juga bukan hanya sebatas menjaga kesehatan gitu ya, tapi tahu bahwa badannya itu punya limit sehingga harus beristirahat. Badannya punya limit sehingga tidak bisa mengikuti semua ekskul, misalkan tidak bisa tidak beristirahat, tidak bisa mengkonsumsi hal-hal yang saya sebutkan di sini gitu ya. Karena mungkin sekarang rasanya nggak apa-apa, tapi dampaknya di masa depan itu sangat-sangat besar. Pornografi itu juga memiliki dampak psikologis dan fisik pada diri individu, ya. Begitu juga dengan kekerasan fisik dan psikis, bullying dan pelecehan. Karena apa? Tubuh kita atau kita manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, raga, pikiran, dan roh. Ya, jadi jangan lupa ketika salah satu itu terganggu, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Karena itu harus berdiri bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri nih gitu. Itu yang remaja harus tahu bahwa setiap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan ini punya dampak bagi remaja ya. Apabila remaja memiliki
Gejala-gejala yang kelihatannya kalau di-googling sih sepertinya ada diagnosa tertentu nih gitu. Saran saya jangan mendiagnosa diri sendiri. Meskipun dengan zaman sekarang kalian bisa aja tahu macem-macem karena wawasannya menjadi sangat luas. Namun ketika kalian mendiagnosa diri sendiri, hal itu akan memberikan dampak yang besar kepada kalian. Jadi, coba deh diskusi dengan profesional, psikolog dan psikiater untuk penegakan diagnosanya. Kalau syukur-syukur tidak ada diagnosa yang tegak, itu juga tidak apa-apa dan pergi ke psikolog ataupun ke psikiater tuh tidak harus sampai, wah, udah sampai parah banget nih gitu ya. Justru peran serta kami itu untuk bisa memaksimalkan kesehatan dari mental para klien kami, para pasien kami ya, dan bisa memberikan saran yang bisa kalian lakukan ya. Jadi sangat baik ketika teman-teman remaja ini sangat aware dengan kesehatan mentalnya. Nah, percaya deh bahwa semua orang itu bisa merasa baik laki-laki dan perempuan. Jadi, izinkan semua perasaan itu datang. Jangan hanya menerima perasaan yang positif aja, tapi juga bisa merasakan perasaan yang negatif. Eee, Hal ini tuh topik ini biasanya berhubungan dengan bagaimana laki-laki itu, remaja laki-laki, merasakan emosinya ya. Bisa jadi tidak merasa atau sedikit banget merasa atau malah jadi terlalu berlebihan sekali gitu ya. Jadi kalau marah tuh dia bakal marah banget gitu misalkan ya. Jadi perlu kita semua sadari bahwa anak laki-laki, remaja laki-laki itu dari mereka kecil ada beberapa miskonsepsi yang ditempelkan kepada mereka. Contohnya laki-laki tidak boleh nangis, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh lembek, laki-laki nggak boleh pakai baju warnanya pink misalkan gitu ya. Laki-laki nggak boleh ngambil ekskul menari misalkan. Laki-laki jadi banyak tuntutan di mana laki-laki itu tidak bisa mengambil keputusan ataupun mencoba sesuatu karena adanya konstruk maskulinitas yang terbentuk oleh masyarakat tentang bagaimana laki-laki itu mestinya menunjukkan sesuatu. Mestinya maskulin, mestinya kumisan, mestinya laki-laki itu merokok, misalkan itu ya. Mestinya laki-laki itu. Nah, jadi konstruk sosial itu akan membuat eh, anak laki-laki ataupun remaja perempuan itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan mengeksplorasi banyak hal. Sehingga hal ini pun akan mempengaruhi diri mereka di masa depan. Remaja laki-laki ketika mereka menjadi dewasa laki-laki, mungkin karena tidak terbiasa merasakan perasaannya gitu ya, akan menjadi pribadi yang kaku, menjadi pribadi yang sulit untuk mengekspresikan dirinya ketika dia sayang sama seseorang gitu ya. Kalau sekarang istilahnya love language-nya gitu ya, bukan love language yang mungkin di bayangan dari perempuan gitu ya. Karena begitulah mereka dibentuk oleh konstruk sosial. Hal ini idealnya perlu diperhatikan oleh remaja laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya membahas mengenai bagaimana hubungan tubuh, jiwa, raga, dan roh itu perlu dipahami oleh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita kan di agama Kristen Katolik, kita menyadari tentang roh, bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, ya. Dan roh yang berperan adalah roh yang menyembah dalam kebenaran. Artinya setelah teman-teman dibaptis, mengaku percaya, masuk dalam sakramen imamat, baptisidi, dan selalu membaca Alkitab mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, menyadari peranan Roh Kudus untuk meng-guide kalian, membantu kalian untuk selalu berada di dalam jalannya Tuhan nih gitu. Jadi kita tuh punya roh, jangan lupa ya. Tapi ketika kita berada di dalam sebuah situasi yang ya kita bilang kita lagi banyak masalah, maka
si tubuh, jiwa, raga, dan juga spirit ini menjadi tidak bekerja secara align atau secara bersama-sama gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi koneksi kita dengan Tuhan Yesus ya, dengan orang-orang kudus. Karena kita akan eh, terokupasi atau hanya mikirin masalah itu aja. Seringkali itu juga akan membuat kita jadi sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk menemukan makna di dalam kehidupan kita, kenapa kita ke gereja gitu ya. Atau ya melakukan ritual saja tanpa mengetahui dan menyadari kenapa perlu gereja, kenapa perlu menerima komuni itu misalkan ya. Tidak menyadari bahwa eh, berdoa, mengucap syukur, bernyanyi, worship, menerima hosti, itu adalah salah satu di mana kita menerima berkat Tuhan secara langsung, terkoneksi langsung kepada Tuhan, di mana spirit kita ini tuh kayak colokan sebenarnya langsung aja gitu ya. Tapi pada saat kita mengalami masalah dan kita tidak tahu cara mengatasinya, tidak punya banyak pemahaman bahwa ada cara-cara lain untuk mengatasi masalah kita, maka seolah-olah remaja akan melihatnya bahwa, oh ini nggak ada harapan nih. Ini adalah akhir dari dunia gitu ya. Makanya seringkali ketika remaja tidak melihat harapan, maka ada pikiran-pikiran yang membuat remaja mau mengakhiri dirinya sendiri ataupun sudah ada percobaan. Nah, disitulah sangat sulit untuk melihat clarity atau kejelasan dalam memandang sebuah masalah. Jadi, sebaiknya remaja menyadari bahwa ketika masalah itu datang, ketika stres itu datang, itu adalah suatu hal yang wajar di dalam kehidupan. Karena di situ artinya kalian masih hidup. Ketika kalian berharap bahwa aku tidak mau stres, aku tidak mau punya masalah, itu nggak mungkin teman-teman. Karena selama kalian masih hidup di dunia ini, tinggal di bumi, kalian akan mengalaminya. Jadi kalian perlu punya sudut pandang yang berbeda bahwa permasalahan itu perlu saya respon seperti apa gitu ya. Perlu saya tindak lanjuti seperti apa dan itu kalian perlu belajar ya, perlu berdiskusi, perlu mencari tahu, perlu membaca buku. Gunakan banyak hal, banyak platform, tapi yang terpenting setelah banyak knowledge yang kalian dapatkan, terpenting bertanyalah, berdiskusilah ya dengan orang tua, dengan mentor, dengan pendeta, dengan romo, dengan suster frater, semua berdiskusilah ya. Karena mereka adalah penyeimbang dari segala macam knowledge yang kalian dapatkan. Entah itu pengetahuan yang didapatkan secara online ataupun dari buku-buku dan Alkitab itu sendiri ya. Jadi penting untuk menyadari hal itu semua. Di sini saya bahas mengenai apa saja sih yang terjadi dalam pikiran kita dan bagaimana membalanskan, menyeimbangkan antara tubuh, pikiran, jiwa, dan juga roh. Ya, roh adalah energi dari Tuhan dan ini penting ya untuk memberikan makna. Jadi kita perlu menjaganya, memaintenance-nya ya. Karena teman-teman adalah Kristen dan Katolik, berarti ya menjaganya dengan membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur. Itu adalah cara-cara di mana kalian memberikan energi melalui energi roh kalian, melalui koneksi kalian dengan Tuhan. Nah, sementara jiwa itu adalah bagaimana kita connect sama diri sendiri. Connect sama diri sendiri juga perlu dilandasi dengan bagaimana badan serta pikiran dan perasaan kita. Di sini ada kegiatannya nih, ya. Eh, sedikit bereaksi, tapi coba deh refleksi. Refleksi itu artinya lihat sama diri sendiri apa ya yang saya rasain. Di sini contohnya refleksi itu seperti berkaca. Jadi kalau saya sudahkah saya melakukan hal yang baik gitu atau reaksi saya kenapa saat ini berlebihan ya? Kenapa saya jadi panik banget misalkan gitu ya. Nah,
Selain itu, meditasi, mendengarkan musik, makan makanan yang bernutrisi, berbuat baik kepada orang lain dan juga diri sendiri, mengetahui passion-nya apa dan mencoba meraih passion itu, adanya traveling, memotong stres atau meregulasi stresnya serta punya istirahat. Mindfulness, reflection, itu menurut saya sangat penting. Dan yang penting juga adalah mencari makna di dalam kehidupan, ya. Karena apa? Untuk membuat kita bersiap-siap ketika stres itu datang, ketika cemas itu datang, ketika depresi itu datang. Seringkali ada miskonsepsi ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Dibilangnya, "Ah, kurang berdoa nih, kurang baca Alkitab nih, bertobat deh," gitu ya. Atau di agama lain ruqyah gitu ya. Nah, itu satu hal yang seringkali menjadi miskonsepsi sebenarnya. Atau ada juga yang mengatakan, "Ini kutukan nih dari Tuhan kalau kamu seringkali berpikir seperti itu." Atau ada roh jahat nih yang menguasai sehingga perlu ditengking atau didoakan, ya. Nah, itu salah satu hal yang perlu teman-teman sadari. Selain itu, gangguan media sosial juga menjadi hal yang sebenarnya muncul di generasi sekarang. Penjelasan itu sudah saya bahas di sini. Nah, nanti teman-teman remaja bisa lihat ya dan dengarkan pembahasannya seperti apa. Saya mau membahas tentang remaja dan Kristus. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ataupun sudah tahu ataupun belum tahu ya bahwa tadi di kacamata Tuhan kita itu emang gimana sih Tuhan eee kita itu menurut Tuhan ya. Kenapa kita itu penting sekali misalkan buat Tuhan. Karena di Yeremia 1 sampai di Yeremia 1 ayat 5 tertulis bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kenapa ayat ini menjadi penting untuk kita tahu? Artinya, kejadian kita lahir di dunia itu bukan hanya ketika papa dan mama kita bertemu, menikah, mama hamil, dan lahirlah kita. Tidak sebatas itu saja. Bahkan kata Tuhan, sebelum kita keluar dari kandungan, kita itu sudah dikenal loh oleh Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita dari rahim ibu kita gitu ya. Di Mazmur dituliskan juga bahwa mata Tuhan itu melihat selagi kita bakal anak. Dan dalam kitab Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu juga daripadanya. Jadi artinya jauh bahkan sebelum papa mama kita bertemu, kita tuh sudah disiapin sama Tuhan. Jadi tadi kita itu bukan sebuah kejadian yang berujung atau dimulai dari kecelakaan, ya. Kita bukan anak yang tidak diharapkan gitu ya. Tapi kita itu justru sudah dinanti-nanti oleh Tuhan. Kejadian kita itu dibentuk dan firman Tuhan pun sudah membentuk kita sejak dari kandungan. Di sini dituliskan untuk menjadi hamba-Nya. Ya. Semua manusia mendapatkan firman ini dari Tuhan ketika dia adalah seorang Kristen Katolik. Kristen dan Katolik ya. Jadi meyakini bahwa kita itu adalah hambanya Tuhan, mengikuti apa yang menjadi arahannya Tuhan. Ya. Sehingga kita perlu tahu, kita, individu, saya dan kamu sebagai umat Allah, kita harus tahu kita itu siapa sih, ya. Jadi jangan lupa loh remaja, kita ini buatan Allah menurut Efesus 2 ayat 10 diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita hidup itu pasti ada tujuannya. Nah, di sini ada ayat yang selalu menjadi pegangan saya, khususnya waktu saya masih sangat muda ya. Di sini disampaikan bahwa jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda, karena kamu muda.
Tapi jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi artinya menjadi teladan itu nggak mesti udah tua. Kalau teman-teman remaja googling, remaja gitu ya, lalu cari deh artikel berita. Ketika remaja membandingkan antara prestasi remaja, kebisaan remaja, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa berita itu remaja itu punya potensi yang besar di dalam kehidupannya. Seringkali yang muncul lebih banyak tentang kenakalan remaja. Tadi, masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Sehingga remaja seringkali dianggap nggak bisa jadi teladan. Ketika ada remaja atau orang muda yang menjadi teladan, dianggap, terlalu muda nih, nggak mungkin banget dia bisa jadi contoh gitu ya. Tapi di sini di ayat ini ditunjukkan loh bahwa meskipun kamu muda, kamu itu bisa jadi teladan asalkan kamu menjaganya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, serta kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, harus ada yang dilakukan oleh para remaja. Nah, kalian memandang diri kalian bagaimana? Apakah kalian sudah punya dan menggali potensi-potensi kalian? Kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa kalian tuh nggak bisa loh, kamu masih muda. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa hanya karena kita muda, jadi kita tidak bisa melakukan hal yang baik juga? Itu. Jadi pertanyaan itu perlu kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri. Dan coba kamu buktikan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan apa yang kamu tahu. Yang terpenting bagi remaja adalah kamu perlu berhati-hati dengan apa yang kamu lihat, dengar, dan lakukan di dalam setiap hari. Karena itulah yang membentuk diri kamu sebagai pribadi. Kalau kamu sehari-hari nontonnya hanya drakor doang, hanya main game online doang gitu ya, atau sehari-hari hanya lihat Instagram aja gitu ya, tanpa ada nilai-nilai yang juga kamu internalisasikan, juga kamu lakukan dan terapkan ya. Karena di usia kamu tadi kan ada pembentukan identitas. Nah, di sini aku jelasin ya. Identitas itu sebelum menjadi identitas yang mantap, eh, sebelum kamu benar-benar menemukan bahwa oh ternyata aku identitasnya seperti ini ya, kamu akan mengalami beberapa tahapan ini ya. Jadi yang pertama, identity diffusion, artinya remaja belum melakukan eksplorasi atau memilih dari beragam pilihan bermakna terkait dengan siapa dirinya serta belum menunjukkan komitmen ya. Individu remaja pada status identity diffusion ini belum dapat memutuskan pilihan pekerjaan mungkin ataupun ideologi mungkin atau biasanya belum menunjukkan ketertarikan dalam hal tersebut ya. Lalu selanjutnya identity foreclosure. Remaja udah bikin komitmen, tapi belum mengalami krisis identitas. Karena krisis identitas ini ada di moratorium, ya. Jadi status foreclosure ini banyak terjadi ketika orang tua akhirnya mendorong remaja untuk berkomitmen. Dan biasanya malah dengan cara otoriter nih, dipaksa, diancam gitu ya. Sehingga remaja dengan status ini belum memiliki banyak kesempatan untuk eksplorasi berbagai pilihan ideologi pekerjaan untuk dirinya sendiri. Jadi semuanya mungkin masih diarahkan atau mengambil keputusan itu ya karena orang tua, karena takut sama orang tua, atau karena memilih berbakti sama orang tua gitu ya. Tapi dirinya nggak yakin sebenarnya bahwa pilihan orang tua itu memang benar-benar yang dia inginkan. Identity moratorium adalah remaja yang sedang berada di tengah-tengah krisis identitas, tapi belum membuat komitmen yang jelas pada identitas yang dia pilih. Jadi yang diffusion, tadi dia belum belum eksplorasi, belum tahu makna. Kalau yang moratorium, dia mulai bingung nih, gitu ya. Identity itu saya jelaskan di beberapa materi saya yang sebelumnya ya. Tapi sebagai pengulangan, jadi pada usia remaja
Memang ada istilah krisis identitas, karena di usia itulah remaja mulai memilah bahwa, oh kalau nilai dari keluarga seperti ini, nilai dari sekolah seperti ini, nilai teman-teman begini, nilai dari kekristenan, Katolik itu seperti ini, gitu ya. Jadi aku mau mengambil nilai yang mana nih, mengadopsi beberapa nilai yang mana, sehingga itu menjadi bagian dari diri aku untuk aku coba jalankan, lakukan, dan terapkan seterusnya gitu ya. Nah, di identity moratorium itulah terjadi krisis, tapi belum memutuskan secara jelas bahwa mau komitmen yang mana nih nilai yang seperti apa. Sementara di identity foreclosure, remaja sudah berhasil melewati krisis identitasnya. Biasanya remaja ini menjadi lebih percaya diri, tahu apa yang dia mau, dan mau membuat komitmen untuk melakukan hal-hal itu yang sejalan dengan identitinya. Nah, di sini. Jadi, seperti yang dijelaskan di sini ya. Jadi bahwa kalau identity eh, yang ada di sini, achievement itu muncul semuanya. Muncul krisis, muncul komitmen gitu ya. Kalau yang foreclosure, krisisnya muncul tadi ya. Kalau yang ini muncul ya. Jadi penting untuk kita tahu, kita tuh sekarang ada di mana ya. Jangan-jangan aku masih di diffusion nih gitu. Masih belum ngerti apa-apa. Tapi jadi nggak ngerti bahwa bagaimana aku bisa menempatkan diriku di dalam tengah-tengah dunia gitu ya. Karena hal ini menjadi penting untuk kita tahu kita itu bagaimana menyadari bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana remaja Kristen bisa eh, berada di tengah-tengah dunia dan tetap bisa memberikan sinarnya gitu ya. Ketika ada ayat jadilah garam dan terang dunia, di dalam konkretnya apa yang bisa kamu lakukan sebagai garam dan terang dunia di sekolah, dengan teman-temanmu, di rumah gitu ya. Ya mungkin secara ekstrim, ini ekstrim semua. Kamu tidak melakukan hal ini. Tapi di dalam faktanya, sehari-hari, apa yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu saat ini? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya cetuskan untuk remaja Kristen dan Katolik. Coba deh tanya diri kalian sendiri, apa ya tujuan hidupku? Apakah hal yang aku lakukan selama ini di dalam keseharian memiliki makna untuk aku? Maknanya apa? Aku belajar. Maknanya apa aku ke gereja? Maknanya apa aku ikut paduan suara? Apakah aku bahagia dengan diriku saat ini? Kira-kira rencana Tuhan bagi hidup aku apa? Aku udah tahu belum ya? Nilai baik apa ya yang akan selalu aku pegang? Nah, ini sangat penting untuk kita tahu, karena tadi seperti penjelasan yang saya sampaikan, ketika kita tahu bahwa kita punya makna dan maknanya seperti apa, saat badai datang, saat masalah datang, saat stres datang, kita perlu tahu itu sebabnya karena apa. Ya, kita bisa tahu bisa mengidentifikasi perasaan dan pikiran kita. Kita bisa belajar memprosesnya dengan self-care ya. Karena tadi stres itu tidak bisa dihindari. Bahkan semua orang pun, janin sekalipun juga bisa stres ya. Hal yang bisa kalian lakukan dan perlu dilakukan setiap hari adalah membangun hal ini. Cek perasaan kalian setiap hari nih. Ya, tadi kan berefleksi. Jadi tools ini bisa dilakukan ketika kalian berefleksi. Kalian bisa bikin kolom, tulis aja kolom pertama adalah berhubungan sama kejadiannya apa. Ya, lalu kolom kedua isinya perasaan yang muncul apa aja. Karena perasaan itu nggak bisa cuma hanya satu biasanya dalam satu kejadian. Mungkin aja dalam sebuah kejadian ada rasa frustrasi, rasa tersakiti, tapi juga muncul rasa takut, cemas gitu ya. Jadi jangan hanya pilih satu emosi, tapi coba kenali berbagai macam emosi ya. Kalau perlu ditulis kejadiannya seperti apa, lalu dalam setiap kalimat yang kamu tulis itu coba cek perasaan kamu gimana ya. Lalu di kolom selanjutnya, kolom yang ketiga adalah apa pikiranmu tentang kejadian itu. Ini salah satu cara kita untuk mengenali diri kita ya, dan salah satu cara di mana kita punya pondasi self-care
yang memang akan membantu kita nantinya di dalam masalah, stres, badai kehidupan, tantangan, ya, itu akan menjadi pondasi kita. Self-care yang paling dasar adalah ketika kamu punya istirahat yang cukup, makan yang bernutrisi, eh, olahraga yang rutin, idealnya dilakukan setiap hari, karena kan kamu istirahat dan makan juga setiap hari kan. Lalu yang keempat adalah kalau kamu nggak sakit. Karena ketika kamu sakit, maka tiga hal ini menjadi kurang semua, ya. Untuk selanjutnya, mulai deh ngelakuin self-care yang ada di Wheel of Self-Care ini. Kalian nanti bisa baca, ya. Coba nanti kalian lihat, adakah di sini tulisannya eh, nonton sehingga berjam-jam, misalkan main game online sehingga berjam-jam, misalkan gitu ya. Karena semua aktivitas yang ada di sini, semua kegiatannya itu eh, ada aktivitasnya, ada produknya kalau saya bilang ya. Jadi tidak bisa hanya eh, pasif aja. Kalaupun kalian nonton, coba deh bikin eh, bukan summary, tapi apa insight apa yang kalian pelajari dari episode itu. Sehingga itu relate dengan kalian yang ya hal yang bisa kalian lakukan ya, dan itu akan memberikan dampak yang baik buat kalian. Nah, jangan lupa tadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, raga dan pikiran serta roh ya. Semuanya itu harus menjadi satu kesatuan. Semuanya harus kalian ingat dan semuanya harus terus di-maintain. Giving gratitude, belajar bersyukur, mengucap syukur setiap hari, seperti mengumpulkan berkat Tuhan, mengumpulkan rasa syukur. Tapi dikumpulkan ke sini bukan berarti eh, kita menjadi selfish terhadap diri kita, tapi kita menjadi lebih bersyukur sebenarnya. Dan mengucap syukur itu bukan satu hal yang besar, tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur pada hal-hal sederhana yang sebenarnya itu eh, kecil gitu ya. Tapi itu sebenarnya besar loh, cuma kita menganggapnya kecil. Nah, ini adalah hal-hal lain nih yang kalian bisa lakukan saat self-care. Coba nanti kalian baca, coba dipilah mana yang cocok buat kalian ya. Sebagai manusia, kita perlu belajar mengizinkan semua emosi yang kita alami. Merasa itu dimulai dari terhubung dengan diri sendiri, khususnya terhadap semua pengalaman yang dirasakan oleh diri sendiri. Dan penting sekali nih untuk memiliki self-compassion, belas kasih terhadap diri sendiri. Ada tiga ya komponennya. Self-kindness, common humanity menjadi manusia, dan mindfulness. Jadi bersikap baik, mulailah dengan merawat diri sendiri. Istirahat, mandi, makan yang bernutrisi. Karena diri kita adalah manusia, sehingga menyadari diri sendiri adalah mendengarkan dirimu. Ya, ini hal-hal yang perlu dipikirkan oleh teman-teman remaja. Ya, mencoba salah satu baru itu juga bagian dari kita menjadi punya self-care. Self-care itu bukan selfish, ya. Tapi ketika kalian tidak pamit kepada orang tua, kan dengan alasan kalian mau self-care, itu menjadi selfish dong, gitu ya. Jadi tetap lakukan apa yang menjadi eh, tataran-tataran norma yang memang perlu kalian bangun. Dan itu nantinya akan membuat kalian jadi mengerti kenapa kalian perlu melakukan hal itu, ya. Nah, tentang self-care saya juga bahas di sini, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang terpenting adalah Tuhan itu di dalam kasih karunia-Nya dan kebijaksanaannya tidak hanya kita menginginkan kita terlibat. Tuhan tidak ingin hanya terlibat di dalam satu hal yang besar, tapi sebenarnya pada hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita juga perlu berdiam diri gitu ya, mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh dari diri sendiri, mendengarkan, cari tahu suara Tuhan, apa yang seringkali mungkin muncul dalam diri kita tapi nggak kedengeran. Karena mungkin kita terlalu banyak nih fokus sama screen time.
Screen time itu membuat kita jadi tidak terkoneksi karena kita terstimulasi terus-terusan dengan notifikasi, scrolling kan juga cuman di swipe, swipe, swipe aja gitu ya. Apalagi dengan algoritma dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram yang ya nonton video hanya 1 menit gitu ya. Jadi malah kita jadi tidak terbiasa untuk fokus dalam rentang waktu yang lama. Bisa jadi video saya ini kalian butuhkan beberapa kesempatan untuk benar-benar mendengarkan dalam waktu lama gitu ya. Jadi coba deh belajar untuk berdiam diri, tekun, mengerjakan sesuatu dalam waktu yang lama. Cinta kasih Tuhan buat kita itu sangat-sangat besar ya. Dan eh, melihat hal-hal kecil juga dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menyadari atau belum gitu. Nah, jangan lupa berdoa. Saya berharap teman-teman setelah mendengarkan penjelasan saya menjadi lebih banyak eh, muncul insight, muncul hikmat daripada Tuhan, di mana kalian bisa menemukan diri kalian dan bisa menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Saya berharap teman-teman bisa terberkati.